Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para adik-adik santri putra maupun putri khususnya dan semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah di bulan Sya'ban, mau masuk di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi semua orang Islam yang telah sampai usia baligh, akil, sehat, tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi yang perempuan, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tak hanya itu, puasa juga memiliki makna yang luas dan hikmah yang besar bagi orang yang mengamalkannya. Bahkan puasa juga menuntut dan mengajarkan orang Islam agar menjaga semua anggota badannya, anggota tubuhnya dari maksiat, menjaga mulut dari ghibah, menjaga akal dari berpikir buruk, dan menjaga tangan dari mencuri, menzalimi orang, dan menjaga dari maksiat-maksiat yang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan Imam Bukhari, "As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Artinya, puasa merupakan risal. Janganlah kalian berucap kotor dan janganlah melakukan hal yang bodoh. Jika ada seseorang yang mengajak berkelahi atau mencaci misalnya, maka hendaklah mengucap, saya ini sedang berpuasa. Dan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 keutamaan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan di waktu yang lain dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW yang bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Umatku diberi pada bulan Ramadan 5 hal yang Nabi sebelumnya tidak dikasih. 5 hal ini. Amma wahidah, adapun yang pertama, fa idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan nadharallahu ilaihi wa idza nadharallahu ilaihi wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Pertama kali malam 1 bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melihat dengan rahmatnya kepada umat baginda Nabi yang bersiap-siap untuk berbondong-bondong untuk beribadah di bulan Ramadan, tidak melakukan maksiat di bulan Ramadan. Wa man nadzarallahu ilaihi lam yu'adzibu abada. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat orang itu dengan ainur rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala enggak bakal nyiksa selama-lamanya. Adapun yang kedua, wa amatsaniyah fa innahum yumsuna wa khulufu afwahim atyab indallah min rihil miski. Adapun kedua, umat baginda Nabi Muhammad SAW bersore-sore hari dan
bau mulutnya itu lebih dahsyat wanginya bagi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya misik. Wa amma tsalitsa, adapun yang ketiga, fa innal malaikah tastaghfiru lahum fi lailihim wa naharihim. Adapun yang ketiga, malaikat memberikan atau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam di bulan Ramadan. Wa amar rabi, adapun yang keempat, fa innallah ya'muru jannatahu an ista'iddi wa tazayyani li ibadi fa yushiku an yudhiba anhum nasabud dunya wa adhaha wa yasirun ila jannati wa karamati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surganya, wahai surga bersiap-siaplah dan berpaes-paeslah untuk hambaku, karena kemungkinan dia hilanglah kecapean dunia dan kesakitan dunia. Dia wafat atau dia mati dan dia mendapatkan syafaati wa karamati, kemuliaanku dan surgaku. Adapun yang kelima, akhir malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hamba-hambanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seorang bertanya, apakah itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Rasulullah, alam taro ilal ummal idza farahu min a'malihim wuffu. Apakah kamu enggak tahu seorang pegawai, seorang yang mau mengerjakan amalnya kalau sudah selesai dikasih yang lebih-lebih sama sayyidnya? Di dalam bulan Ramadan ini kita sebagai orang mukmin yang bertakwa agar meningkatkan amal ibadah kita, juga kita harus selalu mengerjakan semua amal ibadah wajib kita dengan sempurna. Tak hanya itu, seorang mukmin hendaknya juga memperhatikan dan meningkatkan ibadah sunnah dan sholat malam setiap detik bulan Ramadan. Adalah kesempatan berharga yang tak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, seorang mukmin perlu memperbanyak dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah memperbaiki diri. Pertama, kesunahan puasa yaitu adalah sahur. Hal ini berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Aktivitas sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah setengah malam. Utamanya ia diakhirkan selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan apakah masih malam atau sudah terbit fajar. Dalam hadis Rasulullah SAW, la yazalu atau la tazalu ummati bi khairin ma'akharus sahur wa ajjalul fitr. Yang artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegarkan atau lebih awal berbuka kalau sudah jelas waktu maghrib. Kedua, yaitu adalah menyegarkan atau berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Berbuka puasa sunnahnya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Karena ahadkum shaiman falyuftir ala tamri fa illam yajid tamra fa innal ma' tahur. Ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu juga bulan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Abu Yazid Muhammad juga pernah menyampaikan bahwa keistimewaan yang paling utama di bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Karena di dalam bulan ini Allah menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, serta Allah menurunkan Al-Quran secara utuh di langit dunia bertepatan dengan malam Lailatul Qadar
Ini yang dimaksud dari ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Keempat yaitu adalah tarawih. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan sholat tarawih dengan sholat sunnah yang khusus dilakukan pada malam bulan Ramadan dan dinamakan tarawih karena orang yang melakukannya beristirahat sejenak di antara 2 kali salam atau istirahat setiap 4 rakaat. Salat tarawih sendiri merupakan bagian qiyamul lail yang mana sangat dianjurkan dalam Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Adapun waktu pengerjaannya dilakukan secara berjamaah pada malam hari Ramadan setelah melaksanakan sholat Isya dan sebelum melakukan sholat witir. Kelima yaitu adalah iktikaf, apalagi iktikaf di 10 awakhir Ramadan. Iktikaf yaitu adalah duduk diam di masjid dengan niat iktikaf. Dan bukan hanya itu saja, akan tetapi semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, siang atau malam, akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang melakukan kebagusan di bulan Ramadan atau kesunahan di bulan Ramadan itu seperti melakukan fardu di bulan selain Ramadan. Dan siapa yang melakukan kewajiban atau fardu di bulan Ramadan, maka seperti melakukan 70 fardu di bulan selain Ramadan. Maka dari itu kita gunakan waktu Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita semakin baik sehingga kita mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan pahala dan rahmah, maghfirah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.